Selamat datang di TK Elsade, sekolah yang berdiri sejak tahun 2000 yang terletak di Jalan Kebon Cengkeh, Desa Triwikaton, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, dengan visi misi membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, mandiri, dan kreatif. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Sunarti, Kepala Sekolah dari TK Elsade. Saya telah menjabat sebagai Kepala TK sejak tahun 2000 hingga sekarang. Di sini saya akan menyampaikan laporan akhir saya tentang rencana pengembangan sekolah yang berjudul Pengadaan APE Dalam melalui pembuatan bersama Dewan Guru. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah sekolah saya memang sudah memiliki ketersediaan APE luar yang lengkap. Namun dalam APE dalam, sekolah saya masih ada kekurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa APE dalam yang sudah tidak layak pakai, sedangkan untuk pengadaan APE dalam itu saya tidak memiliki cukup dana dikarenakan keadaan saat ini yaitu COVID-19, sehingga saya bersama Dewan Guru memutuskan untuk membuat sendiri APE dalam tersebut. Saya berharap dengan APE dalam yang lengkap, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan anak akan semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran karena banyak APE yang digunakan. Adapun solusi yang kami lakukan untuk pemecahan masalah ini adalah membuat APE dalam sendiri bersama Dewan Guru. Tujuan yang dicapai setelah kegiatan ini adalah melengkapi APE dalam yang sudah tidak layak pakai dengan indikator keberhasilan sebagai berikut. 1. Kelengkapan APE dalam. 2. Proses pembelajaran semakin mudah dengan APE yang lengkap. 3. Semangat belajar anak meningkat karena banyak APE yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan 4. Metode pembelajaran bervariasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Langkah yang pertama, kami melakukan persiapan. Persiapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020. Pada langkah persiapan ini, kami melakukan 1. Rapat dengan guru terkait pembuatan APE dalam, yaitu membuat rambu-rambu lalu lintas dari kardus bekas. 2. Mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat rambu-rambu lalu lintas dari kardus bekas, seperti kardus bekas, bekas gagang sapu, karton berwarna, spidol, lem, gunting, dan paku kecil. 3. Mengatur jadwal dan tempat pembuatan APE. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Adapun tahapan yang dilakukan, pertama, menggunting kardus bekas dan karton berbentuk lingkaran. Kedua, menggambar rambu-rambu lalu lintas di karton yang sudah digunting. 3. Lalu menempelkan karton yang sudah berisi gambar pada kardus bekas yang sudah digunting tadi dengan lem. 4. Potong kayu bekas gagang sapu sekitar 30 cm. 5. Kemudian tempelkan kardus bekas yang sudah ada gambar tadi pada kayu bekas gagang sapu dengan cara memakunya menggunakan paku kecil. Setelah pelaksanaan pembuatan APE, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mengevaluasi hasil pekerjaan guru, apakah APE yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, dan mengisi instrumen Monef yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya pada tahap refleksi, kepala sekolah dapat melihat kekreativitasan guru dalam pembuatan APE dalam, dengan harapan kedepannya guru di sekolah akan lebih kreatif
untuk membuat alat peraga yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan tetap memanfaatkan barang-barang bekas. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah 1. Guru memperagakan secara langsung rambu-rambu lalu lintas yang telah dibuat kepada anak. 2. Anak-anak memahami rambu-rambu lalu lintas. 3. Memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk membuat suatu hasil karya. Berikut adalah efek dari praktik baik yang telah dilakukan. Terlihat guru semakin kreatif dalam membuat APE dengan memanfaatkan barang bekas. Sekarang saya paham tentang fungsi dari lampu-lampu lintas. Saya juga senang karena makin banyak APE yang bisa gunakan untuk belajar. Ini adalah dokumentasi dari hasil kegiatan pembuatan APE rambu-rambu lalu lintas dan pembelajaran anak dengan menggunakan APE tersebut. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Pembuatan APE dalam sendiri dapat menghemat dana. 2. APE dalam semakin lengkap. 3. Proses pembelajaran semakin mudah dengan APE yang lengkap. 4. Semangat belajar anak meningkat karena banyak APE yang digunakan dalam proses pembelajaran. 5. Metode pembelajaran bervariasi.